Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar aktivitas kita hari ini diberkahi dan menjadi ibadah dari kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmumu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Allahumma sekalian, mengapa kita harus berdoa sebelum belajar? Agar dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari. Nah, itulah manfaat atau tujuan kita berdoa sebelum belajar. Selanjutnya anak-anakku, mari kita sama-sama mendengarkan lagu Profil Pelajar Pancasila. Silakan didengarkan. Sekalian, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, masih ingat pembelajaran sebelumnya? Nah, pembelajaran selanjutnya itu kita sudah mempelajari tentang membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Nah, berikutnya insya Allah kita akan masuk ke pembelajaran tentang memahami. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami isi pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Silakan, di sini ada pertanyaan. Pernahkah kalian bergotong royong dengan orang yang berbeda agama?
Kemudian mengapa kita harus membantu orang lain meskipun berbeda suku dan bangsa. Sebagaimana yang akan dibahas dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Di ayat ini menjelaskan bahwa ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum. Dari dua pertanyaan ini bisa kita memahami bahwa tentu setiap manusia itu berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada agama Islam, non-Muslim, dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita pernah melakukan hal demikian. Bagaimana sikap kita? Tentu sikap kita saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu. Inilah yang akan kita bahas dalam Quran Surah Al-Hujurat Ya ayat ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, itulah tadi surah Al-Hujurat ayat 13 beserta dengan artinya. Sekarang silakan diperhatikan arti perkata. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, min sakari, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Maksudnya adalah dengan Allah menjadikan kita ini ada bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya, agar kita tahu bahwa setiap manusia itu punya bangsa tersendiri, begitupun dengan suku. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Begitupun dengan manusia, ada laki-laki, ada perempuan, supaya kita bisa memanggil dengan namanya, dan dengan itu kita bisa saling mengetahui. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, sekalipun banyak suku, bangsa, dan dengan jenis laki-laki dan perempuan, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, yang terakhir anakku adalah innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi ayat ini atau penggalan ayat ini menegaskan bahwa setiap apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dilakukan di dunia ini, baik itu di tempat yang gelap gulita maupun yang terang, maka semuanya diketahui atau semuanya dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Makanya anak-anak semuanya jangan sampai merasa bahwa tidak ada orang yang melihatnya lalu kita melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, adapun tugasnya hari ini yaitu ada 3. Pertama, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai suku dan bangsa. Kedua, bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap orang yang berbeda dengan kita. Lalu yang ketiga,
Apa saja contoh tindakan yang menunjukkan sikap menghargai perbedaan? Silakan anakku kerjakan, dan jika sudah selesai kirim di WA Bapak Guru. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita pada pertemuan kali ini, Bapak Guru simpulkan adapun pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu pertama, manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Jadi asal usul manusia itu pertama dari Nabi Adam dan Hawa. Kemudian yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah agar saling mengenal, untuk mengetahui satu sama lain. Dan yang ketiga adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Apa yang kita lakukan itu semua Allah tahu. Ada malaikat yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk setiap manusia, yaitu Raqib dan Atid. Itulah materi yang kita sudah pelajari tentang isi pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Semoga kita semua dapat memahami dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Guru akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.